Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Arif Abai, yang itu membahas macam-macam ide konten ya. Jadi teman-teman, di sini kontennya gratis tis. Nah, teman-teman yang mau support bisa di subscribe atau enggak apa-apa. Teman-teman bisa stay aja di sini, lihat ilmu-ilmu gratis. Jika bermanfaat bisa di share ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas kelanjutan ya tentang pembuatan aplikasi dari Microsoft Excel tapi berbasis VBA, Visual Basic ya. Nah di sini kita part kelima itu membuat tombol hapus ya. Nah di sini kita lanjut di tombol hapus. Jadi di sini, nah jadi jika seperti ini, jika kita mau hapus di sini, kita klik hapus, nah maka datanya terhapus ya. Oke, kita batal dulu. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke codingnya, kita pembuatan kode. Untuk pertama kita masuk di tombol sini, tombol hapus ya. Tombol hapus ini kita double klik. Nah nanti kita buat codingnya di sini. Nah biar nggak terlalu lama ngetik, saya ambil dari sini saja, dari edit. Nah ini edit ini kita ambil aja codingnya sama ya, kita taruh di sini, kita masuk, kita pindah ke hapus. Seperti biasa saya kasih judul dulu ya, kode hapus terus kata. Nah ini kita paste yang tadi, ini seperti ini. Nanti kita tinggal ganti saja di sini, pilih data yang akan diubah, kita ganti di sini, pilih data yang akan dihapus. Kita ME saja. Oke, jadi teman-teman di sini kita hitung dulu berapa kolomnya ini. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Oke, 8. Nah, jadi di sini kan kita mau mau hapus dari kolom A ya. Berarti kolom A itu nilainya value. Berarti kita pakai 0. Jadi yang berikutnya itu 1 2 3 4 5 6, kan dia 8, berarti di sini 7 ya. Ini 7. Nah ini kalau ditotalin ini semua 8, ini 1 2 3 4 6 7 8 ya. Nah terus di sini kita ganti, ini kita hapus aja. Nah kita ganti clear konten. Nah ini kita copy saja, terus ini kita blok, terus kita Ctrl V, lakukan lagi hal yang sama, Ctrl V ya. Ctrl V. Nah itu di sini kita biar nanti setelah menghapus, ini kita ganti lagi. Jadi setelah menghapus ada pesan berhasil dihapus ya. Nah setelah berhasil dihapus, dia akan membersihkan kolom. Berarti kita pakai kode yang ini ya, kode bersih. Kita ambil dari sini saja deh. Nah ini mana ya, kode bersih yang ini, bersih teks. Kita taruh ke sini. Nah terus kita ambil lagi kode untuk ini, kunci tombol. Itu kita ambil semuanya deh, biarkan kunci tombol.
Oh iya, kita ambil di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi setelah menghapus data, ini kita ganti aja deh, hapus biar nggak bingung ya. Hapus data. Nah, ini kita copy, Ctrl C, terus kita paste ke sini, kita rubah yang ini. Kita rubah saja. Oke, jadi teman-teman, untuk script ya atau kode menghapus data ini ada banyak cara ya. Nah, jadi ada yang menggunakan, jadi ada yang cara menghapusnya itu langsung sekalian sama row-nya, sekalian sama baris dihapus ya. Nah, ini saya menghapus hanya bagian isi data. Jadi kode ini dipakai khusus untuk tabel-tabel yang apa ya, yang tidak menggunakan formula. Oke, jadi teman-teman bisa ikut cara di channel lain untuk cara hapusnya, bisa pakai cara mereka atau bisa ikut di sini. Teman-teman bebas ya, cuman saya pakai metodenya menggunakan clear content, atau juga bisa menggunakan hapus baris ya. Jadi seperti ini. Nah, ada tuh kode yang seperti ini, jadi dia menghapus barisnya gitu. Kalau yang ini yang saya mau buat itu dia hanya menghapus data yang ada di sini tanpa menghapus baris, jadi hanya menghapus kontennya di sini, clear content ya. Oke, nah, oh iya, jadi untuk kode yang saya pakai itu, karena kenapa saya menggunakan clear content, karena kita di sini menggunakan di sini ada yang namanya name rank ya, ini name ranknya di sini. Nah, ini name ranknya ini. Nah, ini keblok kan. Nanti kalau kita pakai coding yang menghapus baris, nanti jika kita menghapus, maka baris dari si name rank ini akan kehapus dan di sini akan error nanti. Jadi saya menggunakan yang namanya clear content, jadi dia hanya menghapus data yang ada di sini aja. Nah, jadi dia nggak mengganggu formula yang di sini. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita coba di sini, kita double klik, misalnya bagian bawah ini nomor 6 ya, ini kita double klik, terus kita rubah ya. Misal ini kita hapus, rubah. Ini kita hapus ya, maaf. Kita hapus. Nah, maka data di sini kehapus ya. Nomor 6 hapus, saya hapus nomor 5, kita klik hapus. Nah, ini dia jadi nomor 4, kita hapus nomor 4, double klik, hapus. Nah, terus kalau kita mau hapus di bagian ini, bagian tengah, kita bisa hapus dari bagian tengah sini. Nah, hapus. Nah, tapi di sini dia jadi seperti ini ya, jadi agak bentuknya jadi seperti ini, jadi 1, 3. Nah, ini bisa kita perbaiki ya, kita tambah scriptnya. Nah, nanti kita bikin pas kita menghapus, setelah kita menghapus data di sini, misalnya kita ambil dari tengah, maka data yang nomor 3 ini harusnya naik ke atas ya, pindah ke sini, terus nomornya jadi nomor 2 bukan nomor 3. Oke, sekarang saya bikin dulu. Untuk mengurutkan data. Jadi saya buat dulu satu modul di sini, modulnya saya namain urut ya, urut data. Oke, urut data. Terus kita buat itu ya, kita buat
privatnya kita buat ini sub urut data, urut data ya, seperti ini. Kita lihat biar sesuai dengan nama sheet, kita copy aja ini urut database dah. Nah ini urut database. Nah terus kita bikin scriptnya. Ntar saya ngopi dulu. Oke, kita lanjut ke scriptnya. Kita buat application screen updating. Screen updating ini sama dengan false ya. Setelah itu kita next ke sheetnya. Kebetulan datanya ada di sheet 1, jadi kita tulis sheet 1 dot select. Jadi akan mengselect sheet yang aktif ya. Dia akan menselect sheet yang kita tuju, sheet 1 dot rank. Kita nanti kita lihat ranknya, rank dot sort. Nah, sort ini sort dot k1 seperti ini, titik 2 sama dengan rank ranknya A1 aja, kita urutkan mulai dari A1. Ini kita balas kurung ya, koma order 1 titik 2 sama dengan Excel ascending ya, pakai Excel ascending, koma header titik 2 sama dengan Excel yes ya, seperti ini. Oke, nah terus ini kan ranknya masih kosong nih, kita cari karena kita mau urutkan mulai dari sini ya, mulai dari A2 sampai dengan H. Nah ini tadi datanya dia nggak berurut ya, ini datanya berurut. Coba saya naikin dulu ke atas. Ini kita copy dulu, kita naikin ke atas. Ini kita bikin 2 saja. Ini kita ganti 4 ya. Oke. Ini kita mau urutkan mulai dari A2 sampai H ya. Berarti di sini kita taruh kasih ranknya A2 sampai H berapa terserah, H20.000 lah. Jadi dia bisa mengurut. Jadi jika data banyak sampai bawah, jadi jika data banyak ya, misalnya data kalian ada 1000 ya, dia bisa menjangkau ya sampai 20.000 data, bisa taruh 30.000 bisa. Nah terus di sini A1 ya, A1 itu jadi data ini akan diurutkan berdasarkan apa nih ya, berdasarkan misalnya berdasarkan kode barang, berdasarkan nama barang ya. Kalau saya sih biasa pakai bebas lah. Kita coba saya mulai dari A1 ya, A1. Nah kebetulan datanya di sheet 1 ya, database di sheet 1. Oke, setelah itu nanti kita panggil ya, ini kita copy, kita taruh kodenya di bagian hapus di sini, kita taruh bagian setelah dibersih ini kita taruh di bagian sini deh, kita call sini ya, segini. Jadi dia akan setelah teksnya bersih, maka dia akan memanggil kode yang tadi. Oke, sekarang kita coba kita hapus di bagian tengah ya, di nomor 2 ini kita hapus, kita klik hapus. Nah maka datanya naik ya, yang nomor 3 naik ke atas, tapi harusnya di sini nomor 2 ya, harusnya 1 2 ya. Nah ini kita buat kode lagi, ini kita buat kode.
ini udah berhasil ya, udah berhasil. Coba kita hapus bagian atas nomor 1 ini, kita hapus. Nah maka ini harusnya naik ya. Ntar kita putar dulu. Harusnya naik ya. Ntar kita hapus lagi deh. Coba kita tes kode baru ya. Bentar saya buat dulu buku tulis, buku gambar, buku 200, banyak apa misal harga jual 5.000, harga jual 1.500, sebenarnya misalnya paling bawah ini hari parfum ini ya. Kita tes hapus bagian nomor 1 ini, kita hapus coba. Nah harusnya dia naik ya, harusnya dia naik di atas. Sehingga ini belum bisa. Kita coba dulu bagian kodenya apa yang salah. Oke, coba kita ganti yang H1 ini, ganti jadi B1 ya, B1. Ini kita coba lagi, kita naikin ke atas. Kita coba, semoga bisa ya. Kita hapus bagian 1 ini, semoga bisa. Harusnya dia naik. Kita oke teman-teman, jadi ternyata setelah saya cek kodenya di sini seperti ini ya. Nah jadi biar dia naik sampai di atas ini, sampai di paling atas ini harusnya kayak gini ya. Nah, kalau kita double klik, kita hapus, nah dia naik ya, dia naik. Terus kalau kita hapus bagian nomor 1 ini, kita hapus, nah dia udah naik sampai di atas. Tadi nggak bisa ya, tadi dia cuma sampai di baris kedua. Nah ternyata di sini ada kodenya yang harus kita ganti. Jadi kode di sini tadi saya bikin A2 ya, tadi di sini harusnya A1 ya. Jadi biar dia sampai di naik sampai di header ya gitu. Nah terus kita akan rubah di bagian sini seperti ini ya. Nah ini kan dia harusnya setelah data yang masuk sampai di atas ini, harusnya dia ini jadi nomor 1 ya, harusnya dia berurut. Jadi harusnya nomor 1 bukan nomor 3. Nah jadi kita bikin kode lagi yang mana jika setelah menghapus nomornya berurut jadi 1, 2, 3. Nah nanti data yang kita hapus bakal naik ke atas seperti itu ya. Oke, langsung kita buat modul baru ya. Buat modul baru, kita buat modul baru di sini. Kita tambahkan saja di sini ya. Ini kita copy aja ya, kita copy, kita kasih nama di sini urut nomor ya, urut nomor ya, seperti itu. Terus kita buat dimensionnya dim dim i adalah
integer, nah sini. Terus sheet 1 karena datanya mau kita urutkan di sheet 1, dot cells ya, dot cell dalam kurung i, 2 value titik kosong, maka ya, jadi jika sel ya, sel kedua ya, kedua berarti ini kedua itu berarti di kolom B ini kedua ya. Jadi kalau dia menggunakan sel atau offset itu dia tulisnya angka ya. Jadi kalau ada kode yang ada sel atau offset berarti dia ditulisnya pakai angka. Tapi kalau rank dia menggunakan abjad ya. Jadi rank A, rank B gitu ya. Nah, karena kita menggunakan sel berarti dia sel ke-1, kedua ya ini. Jadi seperti ini ya. Jika sheet 1 sel 2 ini, sel 2 kosong ya. Jadi kayak gitu cara bacanya seperti itu. Nah, ini jika data yang ada jika di sheet 1 di sel kedua nilainya kosong, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita copy ini, maka yang terjadi adalah sheet 1 dot cell dalam kurung i kolom pertama itu juga akan ikut kosong ya, ini kayak gitu. Jadi kayak gitu cara bacanya. Nah, jadi gitu, kolom ke-1 itu kolom A ya. Jadi gini ya, saya coba terangkan. Jika kolom sel ini, sel kedua ini kosong, maka yang sel 1 juga ikut kosong gitu ya. Tapi jika kolom kedua ini ada data, maka di bagian kolom 1 ini akan terisi angka 1 gitu ya, ngerti ya. Jadi jika ini kosong, maka ini juga kosong gitu. Tapi kalau di sini ada data seperti ini, maka di sini terisi 1. Nah, segitu ya cara bacanya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita lanjut di kodenya. Nah, ini kita pakai else itu jika tidak ya. Ini kita copy saja, kita ke bawah itu dot cell, ini kita 1 sama dengan i kurang 1 ya, gitu ya. And if next i. Oke, jadi gini ya. Nah, ini jika sheet 1 di sel kedua ini kosong, maka yang terjadi adalah sel di sheet 1 sel 1 itu juga kosong. Tapi jika tidak, maka di sheet 1 sel 1 itu akan terisi angka 1 ya. Oh, di sini kita harus tambah, di sini ada coding. Kali ini kita pengulangan, harusnya ada for ya. For i sama dengan 2 to 100. Maksudnya ini dari baris kedua sampai baris ke 100. Nah, gitu. Jadi teman-teman mau isi datanya sampai baris ke berapa. Ini saya contohkan ke 100 ya. Nah, terus kenapa sini min 1? Karena setelah ini ya. Jadi kalau di sini 8 berarti 8 kurangi 1 berarti sini 9 ya. 7 ya, 7. Minus 7. Kedua berarti sini minus 1 gitu. Oke, yang kita copy saja ini. Kita taruh di bagian hapus di sini. Kita taruh bagian hapus, kita call lagi di sini. Call ya. Oke, coba kita isi data di bagian sini.
sekarang kita coba hapus ya. Ini kita double klik bagian tengah ini, double klik, nah terus kita hapus nih, kita hapus. Oh, ini belum ya, ini harusnya dia jadi nomor 2 yang ini ya. Oke, kita coba harusnya nomor 2. Kita lihat dulu, kita coba di sini shift 1 maka sales itu volley and if next. Bentar ya, saya cek dulu. Kita lihat teman-teman. Oh iya, ini harusnya jangan di sini ya, ini kita taruh, pindah ke sini, taruh di bagian bawah. Jadi dia setelah datanya terurut, setelah datanya berurut, nah maka dia akan mengurutkan nomor juga. Kita taruh di bawah sini. Nah, ini kita coba edit lagi di sini. Ini kita pakai di sini, copy. Ini nomor 3 ya. Oke, coba kita buat lagi sini. Nah, ini coba kita hapus bagian nomor 2 ini, terus kita hapus. Nah, maka di sini datanya naik ke atas, terus nomornya jadi berurut. Nah, coba kita hapus bagian nomor 1 ini, kita hapus. Nah, maka di sini jadi nomor 1 ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, cara membuat tombol hapus ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut ke part ke-6, itu dengan konten-konten baru. Seperti biasa, kodenya akan saya taruh di linknya akan saya taruh di deskripsi ya, deskripsi video ini. Oke teman-teman, cukup dulu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pembuatan aplikasi sederhana ya, buat teman-teman latihan. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join di channel ini, dan terima kasih yang sudah support channel ini juga. Dan mohon maaf bagi teman-teman apabila ada kata-kata yang salah ya, atau mungkin saya ngomongnya agak-agak aneh ya, maklum karena saya lagi belum ngopi ya. Sekarang udah dibuatkan kopi hangat sama istri. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.